Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua. Yang kali ini berjudul tentang pengalaman teror kuntilanak merah. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama Tian Rustani. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih teror dari kuntilanak merah yang konon katanya meninggal dalam keadaan masih mengandung anaknya. Nah, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Setelah beberapa bulan sepulangnya saya dari Purwakarta, saya telah banyak belajar dari kejadian sebelumnya. Saya pun menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang dianggap tabu dan layak untuk diperbincangkan. Suatu hari saat saya sedang bersantai, tiba-tiba suami kakak kedua saya datang menemui saya dengan tergesa-gesa. Dia mengatakan bahwa kakak saya mengalami kerasukan dan meminta bantuan saya. Saya pun langsung bergegas menuju rumahnya. Saat saya baru saja membuka pintu kamarnya, terlihat beberapa orang sedang memegangi kakak saya. Tiba-tiba kakak saya yang sedang mengalami kerasukan menatap saya dengan tatapan kosong dan ketakutan. Ia menjerit dan mengatakan, "Takut, takut, takut." Lalu memanglingkan wajahnya dan kemudian sosok yang merasukinya itu pergi dengan sendirinya. Setelah itu kakak saya tidak sadarkan diri. Kemudian saya membantu untuk menetralkan energi negatif yang tersisa di tubuhnya. Tidak lama kemudian kakak saya pun sadar dan dibantu untuk berbaring karena tubuhnya masih lemah setelah mengalami kerasukan itu. Rupa-rupanya sosok yang tadi merasuki kakak saya masih berada di sekitaran rumah, seolah mengintai untuk merasuki tubuh kakak saya kembali dan mencelakai orang-orang di sekitarnya. Saya merasa geram, karena sebelumnya sosok itu terlihat ketakutan ketika melihat saya. Namun nyatanya ia masih berkeliaran di sekitar rumah dan bermaksud untuk berbuat jahat. Seolah menentang saya dengan taktik liciknya, kemudian saya mengajak keponakan saya untuk menangkap sosok tersebut agar tidak selalu meresahkan dan meneror warga desa kembali. Sosok itu sempat bersembunyi di balik pohon nangka. Saat saya dan keponakan saya mengejarnya, ia mempermainkan kami dengan mengintip dari balik pohon dan juga menunggu kami lengah. Saya pun berdoa kepada Allah SWT agar kami dapat menangkap sosok tersebut. Untunglah keponakan saya sempat melihatnya saat sedang mengintip. Lalu kami kemudian mengejarnya. Atas kehendak Allah SWT kami pun berhasil menangkapnya. Keponakan saya sempat akan membinasakan sosok itu karena ia menolak untuk pergi dan berhenti mengganggu warga desa. Namun saat mencegahnya, pada kala itu saya benar-benar kewalahan. Akhirnya saya pun mencegahnya dan bertanya secara baik-baik kepada sosok tersebut. Apa ia akan tetap seperti itu dan kami membinasakannya? Atau ia akan bertaubat dan kembali mengingat Allah, meminta ampunan dan juga perlindungannya agar tidak dimanfaatkan oleh iblis? Sehingga ia bisa menemukan jalan yang mudah untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah saya memberi penjelasan atas kekuasaan Allah dan mengingatkan tentang balasan yang sangat pedih di akhir nantinya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, akhirnya sosok itu menangis meminta ampun dan memilih untuk bertaubat. Saya tahu meskipun Ningsih sempat menjadi sosok yang jahat dan menakutkan, tapi pada dasarnya dia itu baik. Hanya saja dendam yang tertanam dalam dirinya ditambah ada pengaruh dari iblis, akhirnya dia menjadi seperti itu. Sepenggal kisah tentang sosok yang menebarkan teror untuk warga sekitar dan bahkan sampai ke desa lain bermula dari sekitar tahun 1967
terjadi pernikahan seorang gadis di sebuah desa saat usianya baru menginjak 17 tahun. Pernikahan itu terjadi atas dasar perjodohan yang sempat membuat gadis tersebut menolaknya, dikarenakan gadis tersebut masih ingin melanjutkan pendidikan. Namun karena desakan dari orang tua, ia pun akhirnya terpaksa menyetujui karena tidak ingin dicap sebagai anak durhaka. Gadis itu pun bernama Ningsih. Ia adalah sosok yang mempunyai paras yang sangat-sangat cantik, periang, dan mempunyai banyak teman. Akan tetapi setelah menjalani kehidupan berumah tangga dengan seorang laki-laki tuan tanah, ataupun anak tuan tanah lebih tepatnya, yang angkuh itu, kehidupannya berubah sangat total. Memang sudah sewajarnya seorang istri patuh dan menghormati suaminya. Namun bukan berarti seorang istri harus diperlakukan dengan semena-mena. Lain cerita dengan Ningsih, ia sering mendapatkan perlakuan buruk dari suaminya itu. Di hadapan orang tua dan keluarga, ia selalu menutupi perlakuan buruk suaminya tersebut. Ia memendam semua kepedihannya dalam batinnya atas perlakuan buruk suaminya sendiri. Ia sempat berputus asa sehingga pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Namun saat itu ia mengetahui bahwa dirinya tengah berbadan dua, karena ia menyadari sudah terlambat datang bulan. Akhirnya ia pun mengurungkan niatnya itu dan memberitahukan kepada suaminya bahwa ia akan segera menjadi seorang ayah. Ia berpikir bahwa suaminya ini akan merasa senang dan berubah menjadi lebih baik lagi setelah mendengar kabar yang ia sampaikan. Namun ternyata dugaannya benar-benar sangat salah. Suaminya tetap bersikap buruk dan bahkan lebih buruk lagi. Saat usia kehamilannya itu menginjak 7 bulan, ia mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya sampai ia pun sempat mengalami pendarahan. Kandungannya masih bisa diselamatkan, namun dengan resiko yang berbahaya untuk dirinya. Keluarga akhirnya mengetahui bahwa selama ini Ningsih menderita dalam pernikahannya sehingga memutuskan untuk membawanya pulang kembali ke rumah. Dalam waktu 2 bulan saat usia kandungannya menginjak 9 bulan, takdir mengharuskan ia mengembuskan nafas terakhir sebelum bayinya terlahir ke dunia ini. Ia dimakamkan bersama anaknya yang masih berada dalam kandungan. Karena dinyatakan sudah tidak bisa diselamatkan juga, semenjak kematiannya yang tragis, teror demi teror pun terjadi. Dimulai dari suaminya yang sering ia datangi sembari menggendong anaknya itu, seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa ia menjadi seperti itu akibat ulah suaminya. Padahal selama hidup berumah tangga, ia sudah berusaha menjadi istri yang baik. Namun, baik ketika ia masih hidup ataupun sudah setelah kematiannya, perlakuan suaminya tetap saja buruk. Bahkan sempat terucap kata dari suaminya, "Saat hidup saja kamu sudah tidak berguna, dan sekarang kamu datang hanya untuk menakutiku. Lebih baik kamu enyah saja, aku sudah tidak peduli denganmu. Jangan pernah mengganggu aku lagi." Atas ucapan suaminya itu, timbullah sebuah dendam yang membuat arwah Ningsih kemudian bersekutu dengan iblis, sehingga membuat Ningsih menjadi arwah yang sangat jahat dan mempunyai energi negatif yang teramat besar. Kuntilanak merah adalah sebutan untuk sosok kuntilanak yang telah bersekutu dengan iblis dan menjadi sosok yang kuat juga. Setelah Ningsih menjadi sosok kuntilanak merah, ia memang tidak mengganggu suaminya lagi, namun dendam yang ia miliki seolah menjadi kutukan bagi suaminya. Sampai akhirnya suaminya menderita dengan berbagai macam penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan ia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Sampai sekarang tidak diketahui kabar beritanya lagi. Beberapa tahun setelah kepergian suaminya itu, Ningsih yang sudah menjadi arwah jahat terus menebarkan teror kepada warga sekitar. Di antaranya adalah paman saya yang pernah beberapa kali merasa diikuti oleh sosok kuntilanak Ningsih. Rupa-rupanya, dulu semasa hidupnya dan sebelum ia dijodohkan, Ningsih pernah menaruh hati kepada paman saya. Namun karena saat itu usia paman saya lebih muda dari Ningsih, ia pun merasa malu untuk mengungkapkannya.
Dia hanya bisa memendam perasaannya dan menganggap paman saya sebagai adiknya. Paman saya akhirnya menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa lain dan kemudian memutuskan untuk tinggal di desa istrinya. Saat istrinya sedang mengandung, sosok Ningsih datang dan mengganggu istri paman saya. Ia marah dan merasa cemburu karena merasa ia hidup tidak pernah merasakan kebahagiaan bersama orang yang dicintainya. Suatu hari sosok Ningsih diam-diam merasuki tubuh istri paman saya. Awalnya ia bersikap biasa saja, namun pada akhirnya paman saya menyadari ada yang berbeda dari istrinya itu. Ia bersikap manja dan terlalu berlebihan, sampai ia mengungkapkan kata-kata cinta yang sebelumnya tidak pernah sama sekali diucapkan oleh istri paman saya. Dan ketahuilah bahwa istrinya tengah dirasuki oleh sosok Ningsih, karena sebelumnya paman saya sempat melewati makam Ningsih setelah berkunjung dari rumah saya. Setelah ketahuan sosok Ningsih mengaku bahwa ia yang berada di dalam tubuh istri paman saya itu, ia pun mengamuk dan sempat membahayakan kandungan istri paman saya tersebut. Dengan dibantu oleh keluarga dan warga sekitar pun, akhirnya sosok Ningsih dapat dikeluarkan dari tubuh istri paman saya. Namun, ia terus menghantui sampai pada saat istri paman saya akan melahirkan. Ia kembali merasuki tubuh istri paman saya. Bahkan saat proses melahirkan berlangsung, ia mengamuk dan meminta paman saya untuk menggendongnya dan keadaan ketuban istrinya sudah pecah. Semua orang yang berada di sana merasa panik dan mulai khawatir. Mereka akhirnya kemudian mencoba mengusir sosok Ningsih dengan cara membacakan surat Yasin. Namun mereka tidak menyangka bahwa sosok Ningsih malah ikut membacakan ayat demi ayat dari surat Yasin tersebut. Sosok Ningsih ternyata bahkan hafal dan juga sangat fasih saat mengikuti orang-orang yang sedang mengaji. Dan akhirnya pun kemudian dipanggillah seorang ustadz untuk membantu mengeluarkan dan mengembalikan sosok Ningsih ke tempat sebelumnya ia berada, yaitu di desa saya. Setelah kejadian itu, paman saya tidak pernah lagi melewati jalan yang terdapat makam Ningsih. Setelah sosok Ningsih tidak lagi berkeliaran ke desa-desa lain, kakak pertama saya yang pada saat itu menginjak usia 19 tahun, ia mengidap suatu penyakit dan setiap kali penyakitnya kambuh, sosok Ningsih pasti selalu merasuki tubuh kakak saya. Selain mengamuk, ia pun menjerit-jerit histeris dan selalu berusaha untuk berlari keluar rumah kemudian menuju sungai tempat sosok Ningsih biasa berada. Pernah suatu hari saat orang tua kami tidak ada di rumah, kakak pertama saya kembali dirasuki oleh sosok Ningsih. Di rumah hanya ada 2 orang kakak saya yang lain. Saat kakak saya mengamuk, ia melempar-lemparkan barang yang ada di rumahnya. Kemudian ia berlari menuju pintu yang sebelumnya sudah terkunci. Kedua kakak saya pun berusaha mengikat tubuhnya. Tapi karena tenaganya yang begitu sangat besar, ia pun dapat melepaskan diri dan anehnya meskipun pintu rumah terkunci, tapi kemudian ia bisa membuka pintunya tanpa menggunakan kunci. Ia berlari menuju sungai dan sempat berkata, "Aku akan membawa anak ini pergi agar bisa menemani aku," sambil tertawa cekikikan. Untungnya ada teman ayah saya yang baru pulang dari kebun. Saat teman ayah saya melihat kakak saya berlari disusul oleh kedua kakak saya yang lain, ia pun ikut mengejarnya. Ia tahu kalau kakak pertama saya memang sering dirasuki oleh sosok Ningsih. Karena teman ayah saya itu orang bisa tapi bukan ahli supranatural, makanya setelah ia berhasil menangkap kakak saya, ia pun dapat mengeluarkan sosok Ningsih itu. Setelahnya kakak saya pun kemudian dibawa kembali ke rumah. 2 tahun berselang, kakak pertama saya mengembuskan nafas terakhir di usianya yang baru memasuki 21 tahun. Karena penyakitnya yang semakin parah dan akibat seringnya ia mendapatkan gangguan dari sosok kuntilanak merah Ningsih. Dari teror sosok Ningsih ini tidak berhenti begitu saja.
Justru ia kembali mengganggu keluarga saya dengan seringnya ia merasuki kakak kedua saya yang sempat saya ceritakan di awal kisah ini. Sampai akhirnya saya pun berhasil menaklukkan sosok Ningsih. Dari dahulu saat sebelum saya bisa seperti ini, sosok Ningsih itu masih terus menebarkan teror dan belum ada seorang pun yang mampu benar-benar melenyapkannya atau menaklukkannya. Teman ayah saya yang tadi itu saya katakan pun tidak sanggup kalau harus melawannya sendirian. Malah dia juga sering mendapatkan teror dari sosok kuntilanak merah Ningsih. Salah satunya apabila teman ayah saya pulang dari kebun saat menjelang sore, sosok Ningsih selalu menampakkan dirinya. Kehadirannya selalu ditandai dengan terciumnya bau anyir darah. Ia pun menakut-nakuti orang yang menjadi targetnya. Kadang bukan hanya sosok Ningsih yang mengganggu, anak dari sosok Ningsih yang mulai beranjak remaja pun selalu mengganggu warga sekitar yang kebetulan melewati sungai. Kadang ada yang melihat penampakannya, ada pula yang mendengar siulan yang tidak tahu dari mana arahnya. Guru ngaji saya pun yang sebelumnya tidak mempercayai keberadaan sosok Ningsih dan anaknya itu sempat mendapatkan gangguan dari mereka, yang membuat beliau percaya dengan apa yang selama ini warga bicarakan saat ia memancing di sungai. Pancingannya bergerak, ia pikir ada ikan yang memakan umpannya. Saat ia menarik tali pancingannya, ternyata ada sendal bekas yang tersangkut. Seketika itu juga sosok Ningsih menampakkan diri dan tertawa cekikikan. Guru ngaji saya pun merasa kaget bukan kepalang, dan akhirnya ia pun bergegas untuk pulang. Cerita lain dari warga yang pernah mendapatkan teror adalah ada seorang laki-laki dari kampung sebelah yang sedang berburu burung menggunakan senapan angin di kebun seberang sungai. Pada saat ia akan pulang, ia mendengar ada seseorang yang bersiul. Ia berpikir mungkin ada orang lain juga yang sedang berburu. Sampai ia berjalan pulang, ia tidak menemukan sosok yang bersiul tadi. Sesampainya di rumah, ia merasakan punggungnya seperti kaku dan sangat-sangat berat. Selama 1 minggu setelah lelaki itu pun berburu, ia terbaring sakit. Dokter menyatakan kalau sebenarnya tidak ada yang salah pada tubuhnya. Akhirnya keluarga lelaki itu pun membawanya ke rumah Ustadz. Ustadz tersebut sangat kaget pada saat pertama kali melihat lelaki itu. Di punggungnya ternyata ada anak Ningsih seperti sedang digendong. Ustadz itu pun bertanya sebelum lelaki itu sakit, apa dia pernah menyambangi suatu tempat. Lelaki itu pun mengatakan bahwa ia sempat berburu burung di sungai kampung sebelah. Akhirnya Ustadz itu mengatakan bahwa lelaki itu ketempelan sosok anak lelaki. Ustadz itu pun menyarankan kepadanya agar mengantarkan sosok anak lelaki itu kembali ke tempat asalnya, dibantu dengan doa-doa yang ia berikan. Lelaki itu pun akhirnya mengikuti saran yang diberikan oleh Ustadz. Ia kembali menyambangi sungai untuk mengantarkan sosok anak Ningsih tersebut. Semenjak itu ia pun sembuh dari sakitnya. Setelah banyak yang mendengar kabar tentang sosok anak Ningsih yang ternyata banyak berulah, saya dan keponakan saya sempat akan menangkap sosok anak Ningsih juga. Karena anak Ningsih yang dulu tidak terselamatkan kemudian menjelma sebagai sosok yang sama menakutkannya seperti Ningsih ini. Namun anaknya ini tidak bisa diajak berkomunikasi dan selalu bersembunyi. Anaknya itu laki-laki dan sekarang sudah mulai beranjak remaja. Saat Ningsih sedang menjalani proses pertaubatan, saya mengatakan kepada sosok Ningsih bahwa saya akan menangkap dan membinasakan anaknya. Karena dia sudah banyak meresahkan, dengan menangis lirih sosok Ningsih mengatakan, "Jangan tangkap anak saya mohon berikan kesempatan 1 kali lagi saja agar anak saya setidaknya bisa merasakan kehidupan di dunia ini. Saya berjanji akan memastikan bahwa anak saya tidak akan mengganggu orang lain lagi." Ia berusaha meyakinkan saya bahwa ia bisa menangani anaknya agar berhenti untuk mengganggu manusia lagi. Setelah mendengar permintaan Ningsih itu,
Saya pun akhirnya mengurungkan niat untuk menangkap anaknya dan memberikan izin agar Ningsi bisa menemui anaknya. Setelah itu, tidak pernah terdengar lagi ada kabar yang diganggu oleh anaknya. Namun, berselang 4 tahun kemudian, tepatnya di awal bulan Ramadan 2020 yang lalu, sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 sore, saat saya akan mandi, kakak kedua saya memanggil saya dengan panik. Ia mengatakan bahwa sepupu kami yang sedang bertani di kebun memanggil suaminya dan memberitahu bahwa sepupu kami itu menemukan sosok mayat di tepi sungai. Ia ingin memastikan apakah itu benar sosok mayat atau hanya ada orang yang iseng melemparkan orang-orangan sawah untuk menakut-nakuti orang lain. Saya mengajak keponakan saya untuk melihat langsung ke lokasi yang disebutkan. Ketika tiba di lokasi, ternyata sudah banyak orang yang berada di sana, termasuk keluarga korban. Warga yang berkumpul dan berniat meminta saya untuk menghubungi polisi. Akhirnya saya pun menelepon dan meminta polisi untuk datang. Sudah cukup lama menunggu, namun polisi belum kunjung tiba. Warga belum ada yang berani untuk mengangkat mayat tersebut. Namun tiba-tiba paman korban datang dan memaksa untuk mengangkat mayat itu. Ia mengamuk dan berusaha melompat ke sungai. Warga pun memeganginya karena penyebab kematian korban belum diketahui. Warga takut korban tersebut meninggal karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Karena azan maghrib telah berkumandang dan warga akan berbuka puasa, akhirnya atas pertimbangan serta kesepakatan bersama warga dan juga keluarga korban pun sepakat untuk mengangkat dan membawa mayat tersebut ke rumahnya. Setelah itu kami segera membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, saya bertemu dengan anggota polisi dan Babinsa dari Koramil yang hendak menuju lokasi tersebut. Saya mengatakan bahwa korban telah dibawa oleh keluarganya dan saya menyarankan kepada mereka agar datang saja langsung ke rumahnya. Keesokan harinya diketahuilah bahwa pemuda tersebut berasal dari kampung sebelah. Awalnya ia sedang memancing di sungai bersama ayahnya, namun karena tidak kunjung mendapat ikan, ayahnya memutuskan untuk pulang lebih dulu dan meninggalkan anaknya seorang diri. Hari sudah larut malam dan anaknya belum kunjung pulang. Akhirnya ayahnya pun sempat khawatir, namun ia berpikir mungkin anaknya itu pulang ke rumah neneknya. Siang hari ayahnya pun pergi untuk memastikan apakah anaknya berada di rumah neneknya atau tidak. Tapi ternyata anaknya tidak berada di sana. Ayahnya kembali khawatir dan mulai mencarinya. Ia sempat bertanya kepada beberapa teman anaknya, namun mereka berkata tidak melihatnya sejak kemarin sore. Ayahnya teringat bahwa terakhir kali ia bersama anaknya adalah saat memancing di sungai. Ayahnya pun segera menuju sungai dan mulai menelusuri dari tempat mereka memancing sebelumnya. Akhirnya ayahnya pun menemukan sesosok mayat di tepi sungai. Ia mengetahui bahwa mayat tersebut adalah anaknya dari pakaian yang ia kenakan terakhir kali. Namun karena sangat syok, ia tidak langsung mengangkat mayat anaknya dan malah berlari pulang ke rumah untuk memberitahukan istrinya. Sampai pada akhirnya ditemukan oleh sepupu saya dan warga lain yang sedang bertani di dekat area sungai. Diketahui bahwa pemuda tersebut mengidap penyakit epilepsi. Banyak warga menduga bahwa pemuda itu mungkin saja terjatuh saat penyakitnya kambuh. Di hari ketiga setelah kematian pemuda tersebut, arwah pemuda itu pun dikabarkan bergentayangan juga di sekitar rumahnya. Saya pun berusaha untuk memanggil arwah pemuda itu. Malam hari, ia pun datang. Saya bertanya kenapa ia bergentayangan seperti itu. Awalnya ia terlihat seperti kebingungan. Ia pun mengatakan, saya ingin pulang, dengan nada lirihnya. Kemarin saat memancing ikan di sungai itu ada seseorang yang sebaya dengan saya. Ia datang menemani saya memancing. Ia mengatakan ingin berteman dengan saya dan mengajak saya pergi. Saya sempat menolak karena saya tidak mengenali orang tersebut. Dari saat itu, saya tidak tahu lagi kemana orang itu pergi dan meninggalkan saya.
Saya pun tidak ingat apa-apa lagi, namun dari kemarin orang itu terus mengikuti saya dan memaksa saya untuk menemaninya di sungai. Saya takut, saya ingin pulang. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh arwah pemuda itu, saya pun tahu bahwa orang yang ia maksud adalah anaknya Ningsi. Saya membantu arwah pemuda itu dengan mendoakannya agar arwah tersebut menemukan jalan untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang. Tidak lama kemudian Ningsi datang sebelum saya panggil. Ia sudah mengetahui apa yang terjadi. Saya pun marah karena akibat ulah anaknya telah sampai merebut nyawa seseorang. Ningsi meminta maaf mewakili anaknya. Kemudian ia meminta saya untuk bekerja sama dengannya agar ia bisa menangkap anaknya itu. Namun saat ini, baik saya ataupun Ningsi belum bisa menemukan anaknya. Kemungkinan besar karena anak Ningsi sudah bersekutu dengan iblis. Dia menjadi lebih kuat, bahkan melebihi Ningsi pada saat itu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada saya agar bisa segera menemukan anak Ningsi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Sekian penuturan tentang kisah ini ya teman-teman. Ya, semoga ada hikmah yang bisa dipetik dan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian komen dan juga subscribe channel ini. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.